Pasal 7 karung uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens dibantah jubir OPM Sebi Sambong. Ia mengungkap sosok Edison Gwijanggae yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijanggae, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijanggae merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang 25 miliar rupiah pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang, dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang 25 miliar rupiah itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir Sebi Sambong pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening. Kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambong, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Martens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijanggae. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Martens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Martens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Martens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut,
Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Bwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Bwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski senjata utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mehartens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mehartens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Sebi Sembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka,
Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebi. Siapa yang berkhianat, kata Sebi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebi Sambom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus terbangkan ke Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogea melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai komandan pembebasan sandera saat itu, mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Enduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Philips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Enduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Enduga, kata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, kata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Enduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Enduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Enduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Enduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Enduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Enduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Setda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Enduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Enduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang 25 miliar rupiah pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang 25 miliar rupiah itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening. Kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru,
bukan otoritas Indonesia dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari SEBI. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau, Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Gwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Gwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan.
Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebbi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski senjata utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebbi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebbi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Sebbi Sembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebbi. Siapa yang berkhianat, kata Sebbi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebbi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebbi Sembom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera, mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat, dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogoya melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai komandan pembebasan sandera saat itu, mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Phillips. Diketahui, Edison merupakan negosiator
negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Enduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Enduga, Jikata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, Jikata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Enduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Enduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Enduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Enduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Enduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Enduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Enduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Enduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang 25 miliar rupiah pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang 25 miliar rupiah itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun,
tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maybarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau, Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandra selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Bwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Bwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski, senjata, utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan,
pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Sebi Sembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebi. Siapa yang berkhianat, kata Sebi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebi Sambom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogoya melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai komandan pembebasan sandera saat itu, mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Phillips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Nduga, kata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, kata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Nduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Nduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Nduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Nduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Nduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Nduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Nduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Nduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat. Hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab,
Klaim pemerintah RI jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens dibantah jubir OPM Sebi Sambong. Ia mengungkap sosok Edison Gwijanggae yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijanggae, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijanggae merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang 25 miliar rupiah pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang, dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang 25 miliar rupiah itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir Sebi Sambong pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening. Kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambong, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Martens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijanggae. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Martens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Martens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau, Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Martens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Martens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM,
Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan Komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Bwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Bwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski, senjata, utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Sebi Sembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebi. Siapa yang berkhianat, kata Sebi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebi Sambom.
Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogea, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogea melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses Operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai Komandan Pembebasan Sandera saat itu, mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Phillips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Nduga, Jikata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogea dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, Jikata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Nduga, Egyanus Kogea ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Nduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Nduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Nduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Nduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Nduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Nduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Nduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogea memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogea membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang Rp 25 miliar pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang Rp 25 miliar itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening. Kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari SEBI. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau, Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Gwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Gwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama,
gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faisal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebbi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski senjata utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebbi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebbi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Sebbi Sembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebbi. Siapa yang berkhianat, kata Sebbi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebbi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebbi Sembom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogoya melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai komandan pembebasan sandera saat itu mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Phillips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Nduga, kata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang
memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, kata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Enduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Enduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Enduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Enduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Enduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Enduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Enduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Enduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang Rp 25 miliar pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang, dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang Rp 25 miliar itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir, Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia, dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian,
Helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandra selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Bwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Bwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski, senjata, utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut.
Egyanus Kogoya dicap pengkhianat. 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Seb Bisembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebi. Siapa yang berkhianat, kata Sebi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebi Sambom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera, mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat, dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogoya melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses Operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai Komandan Pembebasan Sandera saat itu, mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Phillips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Nduga, kata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, kata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Nduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Nduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Nduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Nduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Nduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Nduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Setda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Nduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Nduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata.
Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang 25 miliar rupiah pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang 25 miliar rupiah itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir, Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia, dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau, Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga,
ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Bwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Bwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski, senjata, utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Sebi Sembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebi. Siapa yang berkhianat, kata Sebi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebi Sembom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani,
membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogoya melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai komandan pembebasan sandera saat itu, mengandalkan Serka Bayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Enduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Philips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Enduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Enduga, Jikata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, Jikata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Enduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Enduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Enduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Enduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Enduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Enduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Enduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Enduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang Rp 25 miliar pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang Rp 25 miliar itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom,
menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan SEBI, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau, Timika. Kata SEBI, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Gwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Gwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski senjata,
utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Sebi Sembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebi. Siapa yang berkhianat, kata Sebi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebi Sambom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera, mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat, dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogoya melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai komandan pembebasan sandera saat itu, mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Phillips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Nduga, kata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang
yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, kata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Enduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Enduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Enduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Enduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Enduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Enduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Enduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Enduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 karung uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah RI jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp 25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata. Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang Rp 25 miliar pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang, dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang Rp 25 miliar itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian,
Helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga, ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Bwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Bwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski, senjata, utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut.
Egyanus Kogoya dicap pengkhianat. 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang menerima sang pilot adalah NKRI. Jubir OPM, Seb Bisembom, meradang. Ia menyebut, Egyanus yang selama ini dipercaya mengawal sang pilot seorang pengkhianat. Dia dianggap sosok yang harus bertanggung jawab karena menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri. Padahal, OPM sedang menyusun rencana untuk menyerahkan langsung pilot Susi Air itu ke otoritas Selandia Baru, negara asal sang pilot. Tidak akan ada ampun bagi kelompok mereka, Egyanus, di tanah Papua, mereka akan menanggung konsekuensi, kata Sebi. Siapa yang berkhianat, kata Sebi, akan mati. Bukan hanya Egyanus, Sebi menyebut keluarga Egyanus juga sebagai pengkhianat. Satu komando berkhianat tidak masalah. Kami, TPNPB OPM, punya 35 komando di Papua, kata Sebi Sambom. Philip selama ini dalam penguasaan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berbasis di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kapten Philip dibebaskan dan dijemput pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Yuguru, lalu selanjutnya dibawa ke Timika, Papua Tengah dan diterbangkan ke Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah adanya uang-uang tebusan dalam usaha-usaha membebaskan Kapten Philip. Selama ini, proses komunikasi Otoritas Keamanan Indonesia dengan kelompok penyandera, mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Ia mengatakan, ada peran para tokoh masyarakat, dan tetua adat, serta para kalangan gereja untuk membujuk Egyanus Kogoya melepaskan sandera Kapten Philip. Pengalaman sukses operasi Mapenduma 1996 silam di mana Prabowo Subianto dan Jen Kopassus yang ditunjuk sebagai komandan pembebasan sandera saat itu, mengandalkan Serkabayani, Kopassus asli Papua menjadi penunjuk jalan memburu markas di mana OPM menyembunyikan sandera. Hasilnya pun sukses. Kini hal serupa diterapkan Prabowo Subianto. Kali ini dia melibat putra terbaik Papua sebagai negosiator. Sosok tersebut tak lain mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Dialah yang pertama kali menerobos hutan Papua dan menjemput Kapten Phillips. Diketahui, Edison merupakan negosiator yang ditunjuk oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono atas persetujuan Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi. Bapak, mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge, yang juga ikut berperan, berupaya berkomunikasi dengan TPNPB OPM Nduga, kata Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol, Bayu Suseno. Peran Edison diungkapkan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Dia dengan sabar melakukan soft approach dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan demi membebaskan Philip. Berkat komunikasi tersebut, Philip yang memiliki masalah pernapasan bisa menerima obat-obatannya, kata Felix. Philip Mertens dibebaskan OPM, Sabtu pagi, 21 September 2024. Pengurus gereja bernama Bunyamin bukan nama sebenarnya, bercerita Philip diserahkan pimpinan OPM Nduga, Egyanus Kogoya ke Edison di Kampung Yuguru pukul 8 WIB. Bupati menghubungi Satgas Kartens, hentikan serangan udara di Nduga, ujar Bunyamin. Lantas siapa Edison? Dia seorang birokrat kelahiran 13 Mei 1964, umur 60, di Nduga. Dilantik menjadi pelaksana jabatan atau PJ Bupati Nduga pada 5 Juni 2023 menggantikan Namia Gwijangge. Edison menjabat hingga 31 Mei 2024 sebelum kemudian digantikan oleh Elai Giban. Sebelum menjadi PJ Bupati Nduga, Edison sempat menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Nduga, dan menjabat sebagai Asisten 3 Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pengabdian dan dedikasi Edison selama menjadi PJ Bupati Nduga diapresiasi pemerintah pusat dan Pemprov. Felix Wanggai mengatakan selama memimpin Kabupaten Nduga, Edison telah menunaikan tugas dengan baik. Pasal 7 Karung Uang, Egyanus dikeroyok, 34 Panglima OPM, TPNBP pecah, Sebi sebut pengkhianat, hingga Egyanus Kogoya memilih menghilang dan diam. Namun 34 Panglima OPM dikabarkan emosi karena merasa dikhianati. Sebab, klaim pemerintah jika tidak ada uang tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens dibantah jubir OPM Sebi Sambom. Ia mengungkap sosok Edison Gwijangge yang disebut-sebut membawa 7 karung uang tebusan agar kelompok Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip. Sebi bahkan menyebut nominal uang itu mencapai Rp25 miliar dan Egyanus akan membeli senjata.
Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge, kata Sebi dikutip Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sebi mengatakan, Edison Gwijangge merupakan utusan dari TNI Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison pernah membawa uang 25 miliar rupiah pada 2023. Tapi pada saat itu Egyanus menolak. Edison, menurut Sebi, tak patah arang dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. Ia yakin uang 25 miliar rupiah itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Sampai tanggal 21 September 2024 siang, mereka Egyanus telepon saya. Dan mereka bilang, Tuan Jubir, Sebi Sambom pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, kata Sebi. Bagi OPM, kata Sebi, Egyanus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia, dan ia menyebut 34 panglima dari seluruh komando operasi kini memburu Egyanus. Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menepis tudingan dari Sebi. Menurutnya OPM menyerahkan sandera tanpa syarat. Jenderal OPM sebut X, anak buah, Presiden Jokowi bawa 25 miliar bebaskan pilot Susi Air, Menko Polhukam, tak benar. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Gwijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Peran Edison dalam proses pembebasan sang pilot memang tak bisa dikesampingkan. Putra asli Papua Pegunungan itu sudah 1 tahun melakukan pendekatan kepada OPM agar membebaskan Philip. Mantan penjabat Bupati Enduga ini memang ditugaskan melakukan itu ketika dirinya dilantik sebagai penjabat Bupati Enduga pada 5 Juni 2023. Edison lebih bisa diterima oleh kelompok Egyanus karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan OPM. Lebih dari setahun, tim Edison menggunakan pendekatan kekeluargaan saat bertemu dengan kelompok tersebut. Ia bahkan beberapa kali menemui OPM untuk mengupayakan pembebasan. Pada hari pembebasan, Sabtu, Edison yang menjemput Mertens di daerah Yuguru, distrik Maibarok dengan helikopter Asian One PKLT. Helikopter ini terbang dari Timika ke Yuguru pukul 8.15 WIB. Kemudian, helikopter membawa Mertens yang didampingi Edison mendarat sekitar pukul 12.04 WIB di Lanut Yohanis Kapiau, Timika. Kata Sebi, Edison membawa sejumlah uang tebusan untuk membebaskan Philip. Uang senilai 25 miliar itu cukup untuk mereka membeli senjata. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Pilot Susi Air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Nduga,
ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Bupati Nduga, Edison Bwijangge yang juga merupakan calon Bupati Nduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Bwijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan TNI Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal. Tinggal tunggu waktu dibombardir, OPM tak takut diserang Indonesia habis-habisan. Jubir OPM, Sebi Sembom, menegaskan pihaknya sama sekali tidak takut akan kemungkinan serangan militer dari Indonesia. Meski, senjata, utama mereka untuk bikin NKRI luluh dan bersedia melepas Papua kini sudah bebas, OPM tetap pede untuk terus melanjutkan visi dan misi mereka. Seperti diketahui, Philip Mark Mertens yang sudah jadi sandera OPM selama 1 tahun lebih saat ini sudah bebas. Philip mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Sabtu malam, 21 September 2024 setelah diterbangkan dari Timika, Papua. Setibanya di sana, Philip langsung diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Keberadaan pilot Susi Air tersebut dinilai menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tidak jor-joran menumpas OPM. Selain tentunya juga memikirkan keselamatan masyarakat Papua tempat di mana Philip ditahan. Akan tetapi, Philip kini sudah bebas. Akankah OPM bersedia membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Indonesia? Ternyata, tidak sesederhana itu. Sebi menegaskan, pihaknya tidak khawatir bakal ada serangan militer Indonesia. Sebi mengatakan pembebasan Philip memang sesuai rencana markas pusat TPNPB OPM. Penyanderaan Philip juga tidak akan berdampak negatif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Penyanderaan sering terjadi di wilayah konflik bersenjata di seluruh dunia. Jadi ini bukan pertama kali, kata juru bicara TPNPB OPM tersebut. Egyanus Kogoya dicap pengkhianat, 35 Panglima OPM kecewa pilot Susi Air jatuh ke NKRI. Pasca bebasnya pilot Susi Air bernama Philip Mark Mertens, internal OPM dikabarkan pecah. Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis itu 1 tahun lebih lamanya. Ia bebas jelang akhir September 2024 dan diterima oleh pihak Indonesia. Ternyata, hal tersebut membuat Panglima-Panglima OPM kecewa. Bukan karena bebasnya Philip, tetapi karena pihak yang